Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aziza Sri Wulandari, ingin mempresentasikan tentang kurs valuta asing. Pengertian kurs valuta asing. Secara sederhana, kurs mata uang asing atau biasa disebut kurs valuta asing adalah rasio nilai antara suatu mata uang dengan mata uang lainnya. Artinya, kurs menunjukkan perbandingan nilai antara dua mata uang yang berbeda. Kurs adalah harga mata uang suatu negara yang dinyatakan dengan mata uang negara lain. Artinya, kurs menyatakan harga suatu mata uang jika diperjualbelikan dengan mata uang lain. Definisi spread kurs valuta asing. Kurs jual selalu lebih tinggi dari kurs beli. Selisih antara kurs jual dan kurs beli ini disebut sebagai spread. Ini adalah kaidah mendasar perdagangan. Apapun yang diperdagangkannya, pedagang akan selalu membeli pada harga yang lebih rendah dan kemudian menjual dengan harga yang lebih tinggi. Bank sebagai pedagang mata uang asing akan melakukan hal yang sama. Jadi, spread adalah selisih antara harga jual dan beli yang merupakan komponen dari biaya transaksi. Selisih kurs ini adalah keuntungan bagi pihak bank atau dealer yang diperoleh dari setiap transaksi mata uang asing. Kutipan kurs mata uang asing yang pertama itu ada direct question. Direct question menunjukkan satu unit mata uang asing yang dinyatakan dengan unit mata uang lokal atau domestik. Misalnya, $1 Amerika sama dengan Rp12.000 Indonesia. Yang kedua, indirect question. Indirect question menunjukkan satu unit mata uang lokal yang dinyatakan dengan unit mata uang asing. Misalnya, 1 yen Jepang sama dengan 1/110 sama dengan 0,00909 dolar Amerika. Yang ketiga, European question menyatakan satu unit dolar Amerika dengan unit mata uang asing lainnya. Contohnya, $1 Amerika sama dengan 110 yen Jepang. Dan yang keempat, American question menyatakan satu unit mata uang asing dengan mata uang dolar Amerika. Contohnya, 1 euro sama dengan 1,3900 dolar Amerika. Devaluasi dan revaluasi mata uang negara valuta asing. Devaluasi dapat didefinisikan sebagai tindakan yang diambil oleh pemerintah suatu negara dengan menurunkan nilai mata uangnya terhadap nilai mata uang asing. Tujuan devaluasi. Dalam jangka pendek, kebijakan devaluasi bertujuan untuk mendorong ekspor dan membatasi impor, sehingga dapat mendorong penggunaan produksi dalam negeri. Hal ini akan berdampak pada posisi BOP, balance of payment, atau terjadinya kesetimbangan BOP atau mendekati keseimbangan. Pada umumnya, kebijakan devaluasi lebih banyak dimanfaatkan oleh negara-negara yang sedang berkembang. Kebijakan devaluasi ini harus mendapat izin dari IMF. Revaluasi didefinisikan sebagai tindakan yang diambil oleh pemerintah suatu negara dengan menaikkan nilai mata uangnya terhadap nilai mata uang asing. Kebijakan revaluasi dilakukan karena kondisi perekonomian negara sudah dinilai mencapai atau mendekati full employment atau terjadinya kecenderungan inflasi. Sejak diberlakukannya Bretton Woods System, kebijakan devaluasi dan revaluasi sudah sangat jarang dilakukan oleh negara anggota IMF. Hal ini karena kebijakan devaluasi dan revaluasi dinilai suatu kebijakan yang tidak populer. Alasannya adalah negara yang defisit biasanya menolak melakukan devaluasi karena akan menunjukkan kelemahannya, sedangkan negara yang surplus akan terus mengakumulasi cadangan internasional. Faktor yang mempengaruhi perubahan kurs.
Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi perubahan kurs diantaranya adalah yang pertama, faktor penyebab perubahan kurs secara langsung. Secara langsung, permintaan dan penawaran terhadap valuta asing akan dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut. Permintaan falas akan ditentukan oleh impor barang dan jasa ke dalam negeri dan ekspor modal dari dalam ke luar negeri. Penawaran valuta asing akan ditentukan oleh ekspor barang dan jasa ke luar negeri dan impor modal dari luar negeri ke dalam negeri. Yang kedua ada faktor penyebab perubahan secara tidak langsung. Adapun secara tidak langsung, permintaan dan penawaran valuta asing akan dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut. Yang pertama, posisi neraca. Neraca pembayaran memiliki pengaruh terhadap nilai tukar dari mata dalam negeri. Jika neraca pembayaran defisit, maka permintaan terhadap valuta asing akan meningkat sehingga menyebabkan nilai rupiah melemah. Sebaliknya, jika neraca pembayaran surplus, permintaan terhadap falas akan menurun dan hal ini menyebabkan nilai rupiah menguat. Yang kedua ada tingkat inflasi. Jika faktor-faktor ekonomi lainnya dianggap tetap, maka kenaikan tingkat harga atau inflasi akan mempengaruhi nilai tukar mata uang suatu negara. Penurunan daya beli mata uang yang ditunjukkan oleh kenaikan tingkat harga di negara yang bersangkutan akan diikuti dengan depresiasi atau pelemahan nilai tukar mata uang negara tersebut. Sebaliknya, kenaikan daya beli mata uang domestik akan mengakibatkan apresiasi atau penguatan nilai tukar mata uang domestik tersebut. Yang ketiga ada tingkat bunga. Dengan asumsi ceteris paribus, kenaikan tingkat suku bunga bank untuk mata uang domestik akan menyebabkan mata uang domestik mengalami apresiasi terhadap nilai mata uang negara lain. Yang keempat ada tingkat perdagangan nasional. Tingkat perdagangan nasional hanya akan mempengaruhi nilai tukar melalui tingkat permintaan valuta asing. Kenaikan pendapatan nasional yang diiringi dengan meningkatnya kegiatan transaksi ekonomi melalui kenaikan impor akan meningkatnya permintaan terhadap valuta asing, sehingga menyebabkan nilai mata uang domestik terdepresiasi. Fungsi dan pelaku pasar valuta asing. Pasar valuta asing sering disebut point exchange market atau pasar mata uang asing, merupakan suatu tempat yang menyelenggarakan kegiatan pertukaran mata uang dari berbagai negara. Aktivitas perdagangan mata uang asing ini melibatkan pusat keuangan utama dunia. Transaksi langsung selama 24 jam secara berkesinambungan. Berakhirnya perdagangan di suatu negara akan diikuti dengan dibukanya perdagangan di negara lain. Perdagangan mata uang asing tidak pernah berhenti selama jam kerja dunia masih buka. 24 jam selama satu hari Senin sampai Jumat, pusat-pusat keuangan dunia berintegrasi secara bersama-sama membentuk pasar valuta asing dunia. Fungsi pasar valuta asing. 3 fungsi utama yang harus dilaksanakan oleh pasar valuta asing dalam penyelenggaraan transaksi perdagangan mata uang asing secara internasional. Yang pertama ada fungsi untuk mempermudah pertukaran mata uang asing serta memindahkan dana atau daya beli dari suatu negara ke negara lain. Yang kedua, menyediakan fasilitas kredit jangka pendek pada pelaku sebagai media transaksi untuk pembayaran atau penyerahan barang yang tidak perlu segera diselesaikan. Yang terakhir ada pasar valuta asing berperan dalam menyediakan fasilitas perlindungan untuk pelaku terhadap perubahan kurs dengan mekanisme hedging. Pelaku pasar valuta asing. Pasar valuta asing dapat dibedakan menjadi 2 kategori, yaitu pasar klien dan pasar antar bank. Dalam pasar
senang bertransaksi langsung dengan nasabahnya adalah pemerintah, bank sentral, eksportir, importir, lembaga keuangan yang tidak memiliki akses ke pasar antar bank. Pasar antar bank merupakan pasar yang sangat aktif. Transaksi antar bank dilakukan baik di dalam negeri maupun secara internasional. Bank membeli dan menjual mata uang asing untuk menutupi kekurangan dan mengurangi kelebihan akibat transaksi dengan nasabahnya. Sekian dari presentasi saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.